Shalom, selamat jumpa lagi para penggemar renungan 4 menit. Hari ini kami akan bawakan tema Tuhan melihat hati. Saudara yang terkasih, ketulusan hati menentukan perkenanan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Maka mari kita sama-sama belajar dari Amsal 16 ayat 1-3. Firman Tuhan katakan demikian. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup kita punya rencana mungkin yang besar. Tapi apa kita hidup tulus di hadapan Tuhan? Sebab ketulusan hati menentukan perkenanan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama renungkan tentang seorang yang tulus hati dalam kitab suci, yaitu orang Samaria yang baik hati dalam Lukas 10 ayat 30 dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih, pada suatu ketika ada seorang ahli Taurat ingin mencobai Yesus. Dan dia bertanya, Tuhan, apa yang aku harus lakukan supaya aku memiliki hidup yang kekal? Maka Yesus berkata, apa yang tertulis di dalam kitab Taurat? Dan ahli Taurat ini berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus katakan, lakukanlah itu maka kamu akan hidup. Tapi ahli Taurat ini belum puas dengan pertanyaan ini, dan Yesus dia bertanya lagi pada Tuhan Yesus, menurut kamu siapa sesamamu itu? Dan Yesus memberi suatu perumpamaan. Yesus menceritakan cerita ini. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun dan bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi memukul dia. Sesudah itu pergi dan meninggalkan dia setengah mati. Pada waktu itu lewat seorang imam dan melihat orang yang tersungkur di jalan, dia berjalan dari seberang jalan dan mengacuhkan. Kemudian lewatlah seorang Lewi dan kemudian juga melewati orang yang menjadi korban penyamun ini. Tapi ketika lewat seorang Samaria, tergeraklah belas kasih dan dia turun menolong, memuat pada keledainya, sehingga dia membawa ke rumah penginapan, merawatnya sampai sembuh. Dan Yesus bertanya, menurut kamu siapa sesamamu? Dan ahli Taurat mengatakan, yang telah melakukan belas kasih. Tuhan Yesus bilang, pergi dah dan lakukanlah itu, maka kamu akan selamat. Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kala kita seperti mereka juga. Kita kadang-kadang tergerak hati kalau mau menolong sesama jemaat kita, orang yang kita kenal, sahabat, keluarga, atau yang dekat dengan kita. Kita rela menolong. Tapi orang yang tidak kita kenal, kita cuekin kadang-kadang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa memiliki hidup yang kekal? Karena kita sebenarnya belum memiliki hati yang tulus untuk mengasihi sesama. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita ambil contoh Bunda Teresa dari Kalkuta. Mother Teresa yang rela mengabdikan diri untuk melayani orang-orang gelandangan, orang-orang kusta di Kalkuta, membawa ke panti-pantinya, merawat mereka sampai sembuh, penuh pengorbanan sampai akhir hidupnya, sehingga beliau digelar orang suci. Nah, saudara-saudara, adakah kita punya hati yang tulus seperti Mother Teresa? Saya mau bersaksi, ada seorang anak rohani kami pada Mudika PD Karismatik Katolik Santo Mikael, kurang lebih 10 tahun lebih, 20 tahun yang lalu. Seorang anak muda ini kuliah di Manado dari suatu keluarga tidak mampu. Sehingga ketika ia berhasil menjadi dokter, dia mencari pekerjaan di Surabaya dan dia menjadi seorang dokter yang cukup sukses
pernah menjadi kepala rumah sakit dengan upah yang sangat besar. Tapi satu saat hatinya tergerak karena biasa di persekutuan doa dia melayani orang. Dan ketika di Surabaya, dia tergerak untuk mempersembahkan dirinya dalam satu yayasan, melayani para gelandangan. Makanya dia dikenal di YouTuber dan telah menerima penghargaan dari Presiden Joko Widodo serta dari WHO Internasional karena pengabdiannya kepada gelandangan dan orang-orang jompo serta orang-orang yang susah di bawah-bawah jembatan. Inilah contoh ketulusan hati. Jadi ketulusan hati menentukan hidup saudara dan saya berkenan pada Tuhan. Mari kita belajar dari Mother Teresa, dari dokter ini yang namanya Michael Lexo Di Mulio. Kita akan lihat itu di YouTube. Dia telah mempersembahkan dirinya sampai hari ini untuk melayani para gelandangan. Mari kita menjadi berkat seperti mereka. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.